Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Ahmad, NIM 201440120. Saya merupakan mahasiswa dari D3 Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 3. Di sini saya akan memberikan promosi kesehatan terkait dengan gizi seimbang bagi lansia. Di mana di sini saya menyampaikan tugas dari pemberdayaan masyarakat tentang promosi kesehatan. Jadi di sini saya mengangkat promosi kesehatan tentang lansia sehat dan bahagia dengan gizi seimbang. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada lansia, keluarga terkait dengan gizi seimbang yang baik dan dapat diterapkan di kehidupan masyarakat pada lansia. Jadi di sini saya akan memberikan materi lansia sehat dan bahagia dengan gizi seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu terdiri dari asupan gizi dan kebutuhan, di mana asupan gizi dan kebutuhan ini saling seimbang satu sama lain. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Jadi gizi seimbang ini merupakan susunan makanan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari gizi seimbang bagi lansia adalah dapat memahami dan mempraktekkan mengenai asupan nutrisi yang seimbang dan perilaku sehat berdasarkan prinsip keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, beraktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Berikut adalah masalah yang sering dihadapi dan yang terjadi pada lansia. Pada tahun 2013 berdasarkan Riskesdes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa angka penyakit tertinggi yang sering terjadi pada lansia adalah hipertensi. Kemudian dilanjutkan dengan artritis dan kemudian stroke. Di mana dengan angka yang tinggi ini, maka lansia harus butuh asupan nutrisi yang baik dan seimbang. Manfaat dari hal ini yaitu untuk mencegah timbulnya masalah gizi ataupun penyakit pada lansia, sehingga lansia dapat tetap sehat, bugar, dan selalu bahagia. Di mana dengan lansia yang sehat dan bugar, maka dapat menurunkan masalah kesehatan yang telah terjadi, terutama di Indonesia sekarang ini. Berikut adalah gizi seimbang bagi lansia, di mana gizi seimbang bagi lansia ini terdiri dari yang pertama, keanekaragaman pangan, yang kedua, perilaku hidup bersih, yang ketiga, aktivitas fisik, dan yang keempat, memantau berat badan normal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi lansia. Oleh karena itu, 4 komponen penting ini harus selalu ada dan diterapkan di lingkungan masyarakat, terutama pada lansia. Berikut adalah sajian makanan sekali makan yang harus didapatkan oleh lansia. Makanan ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Dilengkapi dengan yang pertama, cuci tangan sebelum makan. Dan yang kedua, minum air putih yang cukup. Dan yang ketiga, batasi gula, garam, dan minyak.
karena hal ini dapat meningkatkan resiko penyakit pada lansia. Untuk makanan pokok pada lansia terdiri dari 3 sampai 4 porsi, di mana dalam satu porsi nasi itu setara dengan 3/4 gelas atau setara dengan 100 gram. Untuk laki-laki, yaitu dalam satu hari memerlukan 5 porsi, sedangkan perempuan memerlukan 3,5 porsi dalam satu hari. Yang kedua, lauk pauk hewani. Untuk lauk pauk hewani ini terdiri dari 2 sampai 4 porsi, di mana satu porsi lauk hewani ini terdiri dari satu potong sedang atau 50 gram. Jadi lansia itu memerlukan 3 porsi dalam satu hari untuk lauk pauk hewani. Ini berikut adalah salah satu contoh dari lauk pauk hewani. Ada ikan, ayam, daging, ataupun telur. Selanjutnya yaitu lauk pauk nabati. Lauk pauk nabati ini dibutuhkan lansia 2 sampai 4 porsi, di mana dalam satu hari lansia memerlukan 3 porsi lauk pauk nabati. Salah satu contoh dari lauk pauk nabati ini adalah satu porsi atau satu potong besar tempe yang setara dengan 50 gram dan satu porsi atau setara dengan satu biji atau sama dengan 100 gram tahu. Selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran ini dibutuhkan lansia 3 sampai 4 porsi. Dalam satu hari lansia itu memerlukan 4 porsi sayuran, di mana dalam satu porsi sayuran itu sama dengan satu piring atau satu mangkok, setara dengan 100 gram sayuran. Kemudian selanjutnya yaitu buah-buahan. Buah-buahan ini merupakan makanan pelengkap sehingga dapat dinyatakan sebagai makanan seimbang, di mana buah-buahan ini diperlukan lansia 2 sampai 3 porsi dalam satu hari, di mana lansia yang telah berumur memerlukan 4 porsi atau setara dengan 2/3 porsi buah-buahan dalam seharinya. Satu porsi setara dengan satu potong besar untuk pepaya, sedangkan satu porsi setara dengan satu buah sedang untuk jeruk, dan satu porsi setara dengan satu buah pisang. Selain itu, selain makanan dari lauk pauk, makanan pokok, sayur-sayuran, dan buah-buahan, lansia juga memerlukan air putih yang cukup, di mana lansia harus meminum atau memerlukan air putih sekitar 6 sampai 18 gelas per hari. Tujuan dari air putih ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu salah satunya menjaga lansia agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, agar mempercepat proses pencernaan di dalam tubuh. Berikut adalah makanan dalam sehari lansia, di mana terdiri dalam satu piring terdiri dari satu porsi lauk pauk, satu porsi makanan pokok, satu porsi buah-buahan, dan satu porsi sayuran. Dalam satu hari, lansia harus atau memerlukan makan sebanyak 3 kali sehari, di mana pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dalam satu porsi ini sudah disajikan dengan lauk pauk hewani, lauk pauk nabati, terus makanan pokoknya ada nasi, terus disertai dengan sayur-sayuran, dan dilengkapi dengan buah-buahan. Selain itu, lansia juga harus memerlukan minum yang cukup, sehingga dalam satu kali makan, lansia harus minum 1 gelas. Selain itu, sajian makanan dalam sehari-hari juga bisa berupa snack, di mana snack pagi salah satu contohnya yaitu lumpia sayur, karena banyak sekali manfaat dari sayur-sayuran yang terdapat di dalam lumpia ini. Untuk snack sorenya bisa kita kasih pisang. Salah satu contoh pisangnya yaitu pisang Ambon. Karena pisang Ambon ini mudah dicerna dan banyak sekali manfaatnya, serta rendah gula di dalam pisang Ambon ini. Kemudian dilengkapi dengan susu yang rendah lemak.
Perlu diingat dan diperhatikan bahwa lansia harus membatasi makanan-makanan yang manis, asin, dan berlemak. Karena makanan-makanan ini mudah memicu lansia terkena penyakit, terutama makanan manis. Jika lansia yang mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, maka harus dihindari makanan-makanan yang manis. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaatnya serta dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Saya Jeki Ahmad mengakhiri pemaparan materi atau promosi kesehatan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.